Jadi kita sekarang nyoba yang di sebentar, ini nge-crop soal dari mana? Coba yang di R3. Nah, pindah ke ya. Ini soalnya kemarin ya. Nah ini kan di R3 ya, ini kan ada X, Y, Z. Loh, mana penku? Nah, biasa. Jadi pertama ini minta tag apakah F-nya konservatif ya, dari kayak biasanya. Ini kan ada 3. Tadi kan kita ngeceknya kan kalau nggak apa ya, cari curl-nya dulu kan. Kok warna biru? Curl F-nya itu kan si nabla kali F. Kalau aku sukanya nabla sama F-nya kasih tanda panah ya, menandakan mereka itu vektor. Ini kalau nggak apalagi diginiin ya, dan nanti dapat terus sama dengan 0 kan berarti masing-masing komponennya 0. Nah, tapi ini sih untuk singkat waktu kita anggap udah hafal gitu aja. Nah ini itu tadi kalau mesin hafal tadi do, kita ngecek do P, do Y, apakah dia sama do Ki, do X, ya kan? Terus kita nggak ngecek do Ki, do Y. Di Z, di R, terus terakhir itu gitu. Ini yang kita cek, terus kita lihat P-nya ini, kita berarti kan pas kalian pertama nulis di lembar jawaban, ini yang mau kita cek ya. Cek dulu. Ini kita misalkan P, ini bisa kok nggak nulis. Misalkan P, ini misalkan Q, ini misalkan R katakan gitu ya. Nah di lembar jawab kan terus segitu dulu, misalkan P ini, Q ini, R itu. Terus kita cek ini terhadap Y. Nah ini kan nggak ada Y-nya, jelas 0. Terus Q nggak ada X-nya, 0 juga ya. Udah benar. Terus Q terhadap Z yang ada suku Z-nya cuma yang depan, berarti itu dianggap linear kan. Jadi kan sisanya 2Y diturunkan terhadap Z. Yang R yang ada Y-nya cuma ini, berarti kan dia kuadrat, turunkan berarti 2 nya turun Y, 2 nya pangkatnya turun 1, 2Y. Bener juga. Terus yang terakhir ini agak susah, mungkin kita cek di sini ya. R-nya tuh yang itu loh, Y kuadrat tambah akar X kuadrat tambah Z kuadrat Z. Nah ini yang depan jelas 0. Terus ini kita kayak kembali ke kalkulus 1 ya. Ini kan cuma turunan aturan pembagian lah. Ini kan berarti turunan atas itu salah ya. Ini X, maaf. Kok Z sih? Ini turunannya terhadap Z. Salah baca tulisan sendiri. Z sama X di sini miripnya. Ini X, ini yang Z. Agak baca. Masih sama ini tadi, ini nggak memuat X, berarti ini 0. Terus turunan atas kali bawah berarti kan 0.
kali bawah apapun nggak ngaruh. Terus atas kali turunan bawah terhadap X tapi ya. Nah ini turunannya X kuadrat. Kalau kita perhatikan ya, turunannya si ini. Terhadap X apa ya biasalah ya kan. Berarti kan kita bahwa dia bentuk pecahan kan, berarti kan pangkat setengah atau terus manfaatin chain rule, aturan rantai, setengahnya turun, terus pangkatnya si fungsi yang ini turun 1, berarti 1 kurang setengah, terus ini, terus yang di dalam diturunkan juga terhadap X, berarti ini kan nggak muat X, cuma ini bisa 2X. Ya cuma kalkulus biasa kan, berarti ini kan ini ya. Ini kalau kita kalikan semua kan berarti apa? Dua-dua coret. Terus ini ke sono berarti ini kan X per ini ya. X kali akar X. X kali X bagi akar ini. Sini aku tulis ini aja. X kali akar ini. Terus bawahnya dikuadratkan berarti akarnya hilang. Terus kalau kita mau cek yang P sama juga. Ini kan nanti dia turunkannya terhadap Z. Ini kan kita turunkan terhadap Z, berarti nanti ini sama kayak tadi kita hitungnya kan turunan atas kali bawah, jadi 0 kali ini kurang atas kali turunannya bawah. Nah turunan bawahnya sekarang terhadap Z. Nah terhadap Z ini kan sama aja kan, ini kan penjumlahan, berarti bisa kita tukar posisian komutatif. Jadi kan kita bisa anggap jadi Z yang di depan, karena sekarang diturunkan terhadap Z, nanti endingnya bakal sama. Di sini cuma berubah sini jadi Z, tapi Z-nya dikali X sini kan. Berarti kan nanti ada X kali Z dikali ini akar di bawah ini kan, X kuadrat plus Z kuadrat pangkat akar negatif setengah. Jadi ini sama, jadi akan kalian dapat hal yang sama. Kalau nggak percaya bisa coba sendiri, tapi aku izin mempersingkat ya biar lebih efektif waktu. Nanti itu kalau di anu sama ya, ini cuma kalkulus 1 ya. Nah udah kelihatan ternyata karena sama semua berarti benar konservatif ya. Turunannya itu sama semua, ke-6. Ketiga pasangan itu sama, berarti dia F-nya konservatif. Kan kita nyari fungsi potensialnya. Seperti teorema yang kita pelajari, kalau dia konservatif berarti kan si F, yaitu vektor F akan punya fungsi V yang berlaku ini ya kan. Nah ini sendiri kan maknanya yang di kanan ini kan Vx, Vy, Vz ini kan turunkan terhadap X terhadap Y terhadap Z. Sedangkan yang F sendiri ini kita udah punya tadi, kalau kita komponen-komponennya kita misalkan P, Q sama R. Berarti kan kita dapat contoh gitu deh. Kita dapat sistem kalau Vx itu sama dengan P, P-nya tadi apa? Ya P, sinus P gitu ya. Terus Z-nya sama dengan R. Kalau kita lihat P ini, Q ini, R ini. Nah yang bentuknya paling sederhana kan yang ini ya. Ini kayak ada akarnya nanti. Selanjutnya mau kita integralkan dia variabel yang kita pilih biar dapat bentuk V umumnya dulu. Nah yang paling gampang kan kelihatannya yang Q ya, jadi kita ambil yang ini. Kita ambil sama 2. Kan kita integralkan terhadap Y, berarti kan tadi integralkan berarti kan Vy. Ini kan maksudnya kan do V do Y ya.
Berarti kan setelah diintegralkan terhadap Y ini dah nggak ada, bukan turunan lagi. Terus ini Q ini kan ini ya, 2YZ min 6Y. Berarti itu kan kita integralkan. Min 6. Ini terhadap Y. Di sini kita dapat. Terhadap Y kan berarti ini jadi Y kuadrat ya. Z-nya tetap ikut. Terus ini jadi 3 Y kuadrat. Ini turunan biasa ya, teman-teman. Tak tentu. Nggak usah pakai ini. Terus ini masih ada faktor sisanya, masih ada sisanya. Kalau integral biasa kan konstanta, tapi ini kan kita mengintegralkannya terhadap Y, sedangkan ini masih ada fungsi X sama variabel X sama Z. Jadi kan masih ada kemungkinan di sini sisanya tuh memuat X sama Z. Makanya kita kasih nama fungsi G yang dia itu bergantung X sama Z. Nah, udah dapat dari sini. Kita turunkan yang agak enak, kita bandingin selanjutnya kayaknya yang P ya, berarti kan ini kita turunkan terhadap X. Ini kedua terus kita turunkan terhadap X kan berarti ini V X. Nah, ini kita turunkan terhadap X, jadi turunan parsial X. Ini nggak ada X-nya 0, nggak ada X-nya 0, sisa cuma ini. Berarti kan ini kan 3, bukan 3 aksennya, tandanya pakai X ini. Nah, berarti dari sini kita dapat fakta kalau Vx-nya itu sama dengan suatu fungsi G ini, Gx ini. Sedangkan dari sini tadi kita tahu kalau Vx-nya sendiri sama dengan P. Jadi lanjut aku tulis di sini. Jadi dari satu kita harus memenuhi kalau Gx ini sama dengan P ya kan. P-nya tadi ini ya, X per itu. Akarnya di bawah. Nah, ini kita mau nyari fungsi G-nya, berarti ini kita integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas kita dapat G. Berapanya? Nah, ini kelihatan, nah sampai sini kita menghitung integral ini mungkin kelihatan integralnya susah loh. Ini ada sampai dapat per akar kuadrat ini apa gitu kan kalian mikirnya. Tapi jangan risau dulu. Kita lihat tadi, kita kan tadi udah ngitung kalau turunannya akar X kuadrat per Z kuadrat terhadap X itu ini. Ya, ini sendiri kalau kita tulis apa ini? X-nya di atas, jadinya ininya di bawah kan jadinya. Jadinya itu tidak lain adalah X per akar X kuadrat per Z kuadrat itu. Jadi kan turunannya ini adalah itu. Berarti secara inverse kebalikannya, integralnya si ini adalah itu. Ya. Ini tidak dapat kita. Ini kan kita dapat ini hasil integralnya, tapi karena kayak tadi ini masih ada kemungkinan sisa. Karena ini kita integralkan terhadap X, berarti kemungkinan dia sisanya masih bergantung sama Z, ya kan? Tadi di sini kita ada dapat kalau fungsi Q-nya tuh ini kita substitusikan lagi ke ini belum kita kasih nama ya, kita kasih nama 4. Dapat bentuk V-nya sekarang jadi Y kuadrat Z ini 3Y kuadrat tambah
akar x kuadrat tambah z kuadrat. Nah ini lagi, sekarang kita mau bandingin dia sama yang belum kita bandingin, apa yang 3 ini. Berarti kan kita mau turunkan dia terhadap z. Manfaatin space dulu ya. Berarti dapat v z sama dengan ini z-nya linear berarti hilang. Ini nggak ada z berarti 0, hilang, nggak usah ditulisan. Terus turunannya ini terhadap z kan sama aja kembali kayak ini, cuma sekarang atasnya jadi z kan. Itu udah kita hitung pas cek konservatif tadi kan ini. Terus ini fungsi h turunkan terhadap z karena dia sendiri turunkan z, berarti kan jadi aksen gini yang kita tulisin. Ini 2 ya, bukan aksen. Nah sedangkan tadi kita tahu kalau vz itu sama dengan r, berarti sama kayak tadi kita samakan dah. Tadi apa? Panjang. Aku mesin kopas. Ini sama dengan R. Padahal R-nya R-nya I kuadrat tambah itu ya. Kayak salah ini persen. Tadi kan minus itu buat yang nol. Ini sama aja kayak yang kanan. Cuma nggak ada H-nya kan. Berarti dengan fungsi H aksennya itu 0. Yang berarti saya dapat H-nya. Fungsi apa kalau apa yang kalau diturunkan 0? Ya, sebelum konstan kan. Yang kalau kita turunkan terhadap Z jadi 0. Dan kan ada terakhir kan jadi ini tanya real udah nggak memuat value yang lain lagi, berarti udah dapat, kita substitusikan kembali. Ini namanya 4 tuh. Nama samanya 4 kan dari ini, jadi tidak dapat ini. Cuma sekarang hanya udah dapat. Jadinya hanya itu suatu konstanta kan. Ini mau kalian pilih konstantanya apa gitu, kayak bisa nulis tanpa mengurangi keumuman BLOG diambil kas mana nol gitu juga boleh. Tapi sini aku tetap biarin kayak gini aja, soalnya nanti kan ke step berikutnya kita ngitung integral garis ini. Oke. Ini B. Nanti kan pakai teorema bebas lintasan. Ya nanti kan kalau di pas dalam perhitungannya kan ada K dikurangi K kan udah hilang sendiri, jadi nggak ngaruh juga. Jadi integral ini dot di sini, integral garis banyak ketemu dot, ini maksudnya dot produk ya. Kalau mungkin kalian kelasnya Bu ini, karena aku dulu juga kelasnya Bu ini, itu beliau notasinya pakai kalau di latex itu slash bullet ya. Kalau yang biasa itu kan C dot, cuma beda notasi doang kan. Mungkin ada yang mikir kok ini ada titiknya tebal, ada yang tipis gitu kan, itu maksudnya sama aja. Mungkin kalau Bu ini pengen memperjelas kalau itu tuh dotnya itu operasi antar dua vektor, jadi dibuat tebal gitu, jadi tapi sama aja ya, intinya sama-sama dot. Nah ini kan pakai
teorema bebas lintasan berarti kan nilai si fungsi potensial di titik terakhir kurangi titik berangkatnya, titik awalnya. Jadi ini V di sini dikurangi V di sini. Tadi apa? 2, 4, 3, 1, 6, 1. Lagi ini V-nya ya. Jangan lupa. Nah, berarti kan tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya ke situ. Berarti ini yang pertama jadi 16 dikali 3 dikurangi 3 kali 16. Ini nilai tambah akar 2 dikuadratkan 4 ya. 3 dikuadratkan 9 tambah akar dikurangi Y di sini 0, berarti yang ada Y-nya 0 semua ya, 0, 0. Terus sini X-nya 1, Z-nya B1 dikuadratkan tetap 1. Ini kan ada 48, ini kurang 48 hilang. Akan dikurangikan tadi ya hilang. Udah, sisanya yang akar-akar doang ya. Dengan itu akar 13 kurangi akar 12. Udah, dapat ini hasil akhir ya. Ikut 12 sih, 2. Nah, udah sampai gitu, nggak usah dilanjutin sampai situ aja nggak apa-apa. Gitu untuk tentang medan vektor. Cukup ingat lah harusnya ya. Balik, aku isin balik ke Adobe. Kalau soal tahun lalu kan cuma add di A2 kan ini. Nomor 1 yang medan vektornya kan ini. Jadi lebih mudah lah, cuma 2 variabel kan. Prinsipnya sama. Kita ngecek itunya, kalau cuma satu cuma ngecek satu, lebih mudah. Terus kita cari fungsi potensialnya, berarti kan ini kayak tadi cuma dua variabelnya bersama. Terus berikutnya, materi berikutnya itu masih integral garis tapi tentang teorema Green namanya kan. Nah, yang perlu diingat di teorema Green ini itu yang mungkin menimbulkan banyak polemik ya. Itu kan di ininya ya, hipotesisnya ya, di kondisinya untuk si teoremanya itu sendiri. Jadi yang ku ingat-ingat itu kalau teorema Green itu si P sama Q berarti kan komponennya si medan vektor F ya. Itu harus punya turunan parsial pertama ya, yang kontinu di himpunan terbuka yang D, maksudnya ini D itu kan daerah yang dibatasi C. Nah, berarti kalau ada C terus nanti D di dalamnya. Nah, himpunan terbuka bisa lebih gede dari D itu sendiri. Dan nanti kalau dia nggak kontinu di satu titik aja di dalamnya D kan berarti dia udah membatalkan hipotesisnya ini. Nah, itu yang terjadi di UAS tahun lalu kan. UAS tahun lalu kan malah soalnya suruh ngecek kalau dia bisa pakai apa enggak yang B ini. Nah, ini kan fungsi rasional gini kalau kita turunkan jelas nanti masih ada suku ini di bawah sebagai penyebut. Nah, kan ini kan kalau kita masukkan nilai X0, Y0 kan dia nggak terdefinisi, berarti kan dia udah nggak kontinu. Nah, kalau dia nggak kontinu di 0,0 ya dia jelas nggak mungkin kontinu di himpunan terbuka apapun yang memuat D kan, karena dia nggak sendiri nggak kontinu di D, berarti dia nggak bisa pakai. Berarti kita harus harus ngitung integral garisnya pakai integral, cara ngitung integral garis biasa sebelum TS. Yang itu kalian tak boleh ingat yang sebelum TS ya, integral yang kita cari parametrisasinya dulu. Itu jangan lupa. Terus ada anomali lagi di semester lalu itu di nomor 2-nya. Yang mungkin perlu ku address di sini, perlu ku bahas di sini.
Ini karena mungkin beberapa banyak yang lain juga lewat aku ke Japri. Ini fungsi ini kan ada X pangkat sepertiga ya. Nah ini kan hitung sirkulasi medan. Sirkulasi medan itu kan sama kayak hitung integral garis F dot dr biasa. Jadi nanti ngitung integral pdx tambah q dy biasa. Nah kalau bisa pakai teorema Green berarti kan nanti bisa ngitung integral terhadap do p do y min do q do x kan. Buka balik ya. Itu. Nah tapi di sini kan perlu kita pastikan dulu dia memenuhi hipotesisnya teorema Green atau enggak. Nah padahal kalau menurut kepercayaanku ya, kalau teorema Green itu, ini kan dia bilangnya P dan Q mempunyai turunan parsial yang kontinu. Nah dia kan nggak bilang do Q do X harus kontinu dan do P do Y harus kontinu, nggak cuma salah satu. Jadi harus semuanya yang kita cek, do P do X, do P do Y, do Q do X, do Q do Y. Karena itu yang menghasilkan teorema ini kan. Jadi ini kan semuanya kepakai do P do X ada di sini, do P do Y kepakai sini, Q di sini, Q X di sini. Nah, kalaupun itu hitung sirkulasi kan cuma pakai sirkulasi cuma pakai ini ya, do P do Y sama do Q do X. Jadi mungkin ada yang mikir P-nya nggak usah diperhatiin terhadap X-nya. Tapi menurutku semuanya harus dicek. Jadi di sini pun P-nya karena kalau kita turunkan terhadap X menghasilkan ini kan dia nggak kontinu di sepanjang garis X sama dengan 0 ya. Berarti kan dia nanti menimbulkan celah sini yang dia nggak kontinu di sepanjang garis itu. Berarti kan nggak bisa pakai teorema Green kalau menurutku. Entah kalau mungkin sebelum UTS masih minggu depan kan ya, kalian mungkin bisa konfirmasi ke dosen kalian kalau apakah ini yang dimaksud cuma turunan parsial yang dibutuhkan untuk ngitung masing-masing. Jadi maksudnya kalau ngitung sirkulasi cuma perlu P terhadap Y, Q terhadap X, dan kalau ngitung flux cuma butuh P terhadap X, Y terhadap Y, atau apapun itu harus ngecek empat-empatnya. Itu yang perlu Jadi di sini aku buat main aman di pembahasan pengerjaan nomor 2 tahun lalu aku ya pakai integral garis biasa, yang itu pun cukup gampang kok. Ya bukan ya gampang sih, cuma mungkin agak lama dikit soalnya ini kan integral pertama sama tiganya ternyata cuma kebalikan nilai ya. Ini negatifnya si ini 4 juga negatifnya si 2 kalau dijumlahkan 0 lah. Terus kemarin soalnya ada yang nyoba juga pakai green juga hasilnya 0, jadi makanya aku juga bingung. Soalnya aku nyoba nyari tahu secara online dari course-nya luar negeri itu contoh-contohnya selalu fungsi polinom semua yang medan vektor yang dipakai untuk teorema Green. Jadi kita di sini agak suka anomali kayak X pangkat pecahan itu. Jadi gitu. Jadi kalau aku ngecek semua keempat-empatnya ya. Kalau teorema Green gitu. Ini juga masih bagian teorema Green ya yang ini ya. Cuma penerapannya di fisika. Udah gitu aja. Nanti kita ke soal yang kusiapkan yang ini ya. Ini kita coba kerjakan. Ini agak menarik gitu. Salah. Kembali ke open board. Lah kok itu nyala gitu. UI-nya Zoom ganggu juga ya. Ini oke. Oke, jadi sini teorema ini kan soal suruh ngitung sirkulasi. Sirkulasi kan berarti pikiran kita ada arahnya ke ngitung teorema Green kan. Teorema Green. Terus ini kita lihat di sini, kalau ini soalnya udah jelas ya, F-nya kan polinom. Karena kita bisa bilang kalau di lembar jawab kalian di soal karena F. Oh, bentar. Aku izin bentar ya.
Recording stopped. Oke, maaf tadi ada keperluan. Recording in progress. Oke, sini kan kita perlu ngecek hipotesisnya Therma Green dulu. Nah, Therma Green itu kan membutuhkan tadi dia si PQ ini continue, berarti kan kita cukup bilang karena F hanya memuat fungsi polinomial maka F vektor F continue di seluruh bidang F3 ya. Sehingga teorema Green bisa dipakai. Ini aku tulisnya harusnya di kanan aja. Di sini aja deh. Berarti kan sirkulasi itu kan tang itu do ki do x min do pi do y ya. Nah, tapi perhatikan dulu ini arahnya, arah si kurvanya apa yang terjadi di sini gitu kan. Ini kan arahnya ke sini ya. Kalau kalian ingat harusnya pas pembahasan tentang Therma Green di kelas dengan dosen kan itu kalau ada gini itu kan arah positif tuh kalau kita berjalan di kirinya si daerah. Jadi misalkan ini kita kasih nama, misalkan D adalah daerah yang dibatasi C. Berarti ya si ini semua ini D. Nanti kita kasih D. Nah kalau dia itu positif itu kita kalau jalan menelusuri arahnya itu si D-nya ada di kiri kita. Padahal kalau kita coba bayangin jalan di sini, itu kan D-nya ada di kanan kita. Berarti kan arahnya itu kan negatif. Kalau mau lebih precise lagi, lebih jelas mungkin kan bisa kita pecah jadi dua kan. Ini arahnya ke sana. Nah ini kan nanti ini jalannya ke sini, sono. Terus nanti yang sini, tersini, sini. Itu kan berlawanan arah dari arah yang biasa kita pakai di subuh kutub ya kan. Soalnya kan ini searah sama jarum jam clockwise. Yang luar kelihatan clockwise, yang dalam kelihatan luar sama dalamnya kelihatan beda arah, tapi itu udah sesuai ya kan, kayak tadi kita coba segmen kan. Nanti ini jalannya dari sini kan berlawanan arah jarum jam kalau kita jalan searah jarum jam, maaf. Jadi negatif ya ini anunya, orientasinya. Berarti kan hitungnya yang perlu kan ini hitungnya sirkulasinya kan hitung ini, sedangkan C-nya sendiri orientasinya negatif. Berarti kan yang bisa kita hitung kan pas orientasinya positif. Nah ini kan jadi gini. Nah si C ini sendiri udah kurva maksudku min C, maaf. Min C ini kurva sama dengan C, cuma di arahnya kebalikannya. Berarti kan ini udah orientasi positif. Yang dia berlawanan arah jam-jam yang ke sana, yang ke kiri. Nah ini yang udah bisa kita hitung kayak biasa. Ini kayak biasa, ini kan misalkan ini kasih nama P. Misalkan ini P, ini misalkan Q.
kan nggak bisa pakai Dermagreen ya, berarti kan ini kita kasih nama C-nya itu yang dibatasi min C aja ya. D. Daerah D itu daerah yang dibatasi min C. Jadi sebenarnya sama aja, C sama min C kan kurva yang sama, cuma beda orientasi. Jadi di sini jadinya kan menurut Dermagreen kan jadi integral luasan sekarang. Luasan di sini jadi do do S do P do B. Ini jadi integral terhadap luasan dA ya. Nah ini kita lanjutkan di sebelah. Bentar. Ini kita kalau di sebelah nanti P sama Q nya nggak kelihatan. Sini aja deh. Dikecil, diperkecil. Nah, yang berarti kan D-nya bisa kita tulis dalam nota simbolan nih. Tulis sebentar, dengan dulu. Lihat apa yang terjadi di sini. Do X berarti apa? Q-nya ini yang memuat X cuma ini berarti kan turunkan terhadap X jadi 7. Dengan 7. Terus P yang ini yang memuat Y cuma ini turunkan terhadap Y berarti 2. dA. Ini jadi integral. Ini jadi 7 kurang 2, 5 ya kan? Ini udah jadi integral luasan si D, dA. Sedangkan si ini sendiri, maknanya apa? Itu kalau kalian ingat di kalkulus multi 1, kalau ada notasi gini kan integral terhadap suatu himpunan dA, itu berarti dia luasnya si D, si himpunan itu sendiri. Kalau di dalam hal ini di si D, ya D kan gampang ya kita nyari luasnya kan, luas D kan, ini kan ini kali luas D. Luas D kan berarti kan luas lingkaran yang gede dikurangi luas lingkaran yang kecil. Yang besar itu jari-jarinya 3 ya, kelihatan di sini 3, yang kecil jari-jarinya 1. Jadi kan 3 kuadrat 9 ya. 9 kurangi 1, 8. 8 kali 5, 40. Udah, jadi kita bahkan nggak usah perlu nyari himpunannya dia. Tapi kalau mau kalian tulis, kalian cari tahu ya. Notasi himpunannya si D ini kan berarti dia itu ini ya, disk ini. Yang di tengah, yang tengah-tengah bolong itu nggak masuk kan? Berarti kan dia tuh R-nya kalau ada lingkaran gini kita langsung mikirnya pakai sumbu kutub ya. Jadi kan R-nya itu dari yang jari-jarinya kecil 1 ke jari-jari yang gede 3. Terus dia satu lingkaran penuh, berarti kan 0 sampai 2pi tetanya ya. Jadi ini kalau kalian kurang kerjaan dan mau ngerjain dari sini pakai integral biasa, ya boleh aja pakai ini adanya. Dan nanti aku coba endingnya ada sama dengan ini. Jadi kalau memang udah ketemu bentuk integral double dA gini, udah langsung hitung aja pakai luasnya ya. Dan ini kemana aku ambil soal ini? Oh ya, ini semua soal 4 yang aku kasih ke kalian itu sebenarnya dari suatu web di online ya. Itu webnya cukup bagus. Mungkin ada yang udah tahu, namanya Pulse Online Note ya kan. Kalau kalian googling surface integral itu aja langsung muncul paling atas ya kan. Cuma ini kan memang gak ada pembahasannya, aku ambil yang latihan soal yang gak ada pembahasannya. Jadi gak bisa nyontek ya. Jadi ini aku kemana ambil yang nomor 2 ini soalnya bagus untuk latihan orientasinya. Yang ini negatif, nggak kayak biasa yang kalian kerjakan mesti positif kan. Tapi ternyata di sini malah jadi gampang. Ini kayak
integral yang UAS 2 tahun lalu ya banyak yang endingnya kayak gini juga. Kalau yang tahun lalu kan benar-benar hitung integral. Jadi gitu untuk teorema Green. Jadi semuanya tentang integral garis udah ya. Nanti berikutnya di kalkulus multi ini kita belajar masih integral lagi tapi integral luasan ya kan. Balik ke PDF viewer. Kan integral luasan dah. Integral namanya banyak sih ya, bisa disebut integral luasan, integral permukaan, sama aja intinya integral atas suatu. Kalau di Gional kan kita nyebutnya itu luasan ya, kalau ada fungsi di R3. Kalau di R2 kan nama fungsinya kurva, kalau di R3 namanya luasan. Makanya nama integralnya itu bisa disebut integral luasan. Cuma karena dia secara bahasa Inggris itu kan, bahasa Inggrisnya itu surface itu kalau di translate secara harfiah jadinya permukaan, makanya banyak pakai bahasa integral permukaan. Dan di situ di integral permukaan ini yang ngitung biasa ini. Yang perlu kalian perhatikan ini ds itu berubah jadi ini kan. Jadi kalian perlu nyari, kalau sama bur ini disebutnya sec gamma kan. Jadi jangan langsung ds-nya kalian anggap dx dy, jangan. Itu ds-nya tuh ini baru dikali dA. Nah terus kalau integral permukaan biasa ya kayak ngerjain sih. Soal tahun lalu itu ini tinggal garis kan. Tinggal garis. Oh, nomor 4-nya tahun lalu. Nah, oke, jadi integral permukaan kan juga kan belajar beberapa teorema ya. Nah, ini hitung-hitung GDS biasa ya. Suatu fungsi ds. Tapi banyak yang ditanya itu kan kayak gini ya. Integral luasan f dot ds atau f dot n. Nah, ini kan beda notasi ya. Kalau setahu aku kalau Bu Rini pakai yang tengah ini dot n, kalau Bu Dewi satunya kalau nggak salah itu pakai yang ini langsung dot ds. Ini ya, luar negeri banyak notasi pakai notasi ini juga. Jadi ini maknanya sama. Kan kalau dihitung nanti bla 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 coret-coret dapat ini. Ini cuma kayak rumus cepet sih ya. Jadi ini flux ya bahasanya. Tapi ini bahasanya flux, cuma biasanya di soal UAS itu udah secara jelas hitunglah ini, jadi nggak usah bingung. Nah, untuk ngitung ini sendiri kan banyak ada dua teorema yang udah dipelajari di KM2. Itu teorema satu teorema divergensi. Nah, teorema divergensi ini membutuhkan G-nya tertutup, luasan tertutup. Jadi kalian harus memperhatikan bahasanya. Bahasa di soal tahun lalu. Mana soal? Ya. Soal aku masih terdengar jelas ya. Nah, ini soal tahun lalu itu G itu bagian paraboloida di atas ini. Berarti kan bagian paraboloidanya doang, dia yang bagian bawahnya itu nggak ketutupan ya kan. Kalau online agak susah ya. Mungkin aku sambil kan. Jadi loh, ambilannya rusak. Kita nggak pakai kamera. Jadi dia cuma bagian ininya ya kan. Bawahnya tuh bolong, nggak ketutup. Sedangkan kalau bahasa di soalnya itu, G merupakan permukaan paraboloida ini dan bagian Z ini yang menutup ini. Kayak kalau bahasa yang bagus nih. Sini udah ini. Nah ini. Nah ini kan kalau ini disebut langsung bukan permukaannya tapi bendanya, ruangnya Q itu daerah yang dibatasi di bawah sama ini, di atas si ini. Berarti kan dia itu Q itu tertutup. Berarti yang menutup itu si kulitnya, daerahnya itu kita sebut, aku kasih nama dalam kasus ini, aku kasih nama open code sih. Mana tadi? Oh ini dari soalnya malah. G itu kan berarti luasan yang menutupinya itu. Berarti kan G-nya luasan tertutup. Karena dia tertutup,
dia ada bagian parabolidnya termasuk, tapi bagian tutupnya juga termasuk. Nah, itu baru bisa pakai teorema divergensi. Sedangkan yang kalau dia itu cuma luasan yang kebuka gitu, yang bolong gitu, tutupnya nggak termasuk kayak gini. Ini kan luasan parabolida di atas sama kayak soal tahun lalu. Ini bagian bawahnya nggak katut, nggak ikut, berarti nggak bisa pakai teorema divergensi. Terus ini juga G merupakan luasan ini di oktan pertama, berarti kan dia bagian selimut tabungnya aja. Tutup atas bawahnya di bagian Y0 sama di Y1 nya nggak termasuk kan. Terus ini mungkin yang perlu kalian perhatiin, ini aku kalau ngitung tabung itu pakai cara ini ya. Mungkin ini sebenarnya udah pernah aku share, tapi mungkin nanti bisa aku share lagi. Soalnya kalau nggak pakai ini kayaknya susah namanya. Tuh. Terus ini juga ya, mungkin ada soalnya satu kelas kalau nggak salah, mirip soal yang pernah, soalnya ada yang pernah nanya pas metrik ini kan bagian dari bola itu sendiri kan tertutup cuma, tapi kalau kalian perhatikan ini pas setnya positif, non negatif, berarti kan di atas. Nah, tutupnya yang di bawah itu nggak katut, nggak termasuk, jadi dia cuma permukaan bolanya di atas itu doang, makanya dia nggak bisa pakai teorema divergensi. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat untuk pakai teorema divergensi ya. Terus teorema satu lagi yang dipelajari di sekitar bagian ini itu bukan teorema untuk menghitung integral, bukan teorema untuk menghitung integral luasan, tapi teorema untuk menghitung integral garis, tapi pakai integral luasan, ya kan? Jadi kalau yang ditanya itu integral garis, tapi R3 itu ngitungnya itu soal yang biasanya pakai teorema Stokes ini ya. Jadi mungkin banyak banyak yang tanya bedanya teorema divergensi sama teorema Stokes apa mas? Nah, kalau teorema divergensi kan jelas dia itu ngitung integral luasan, ini kan integralnya 2 ya, cuma integral lipat 2. Kalau teorema Stokes itu teorema yang dipakai untuk ngitung integral garis, jadi sama kayak teorema Green, cuma malah kalau Stokes itu sebenarnya teorema Green yang di R3, Pak. Aku suka nyebutnya. Saya yakin sama-sama integral garis C F dot dr, sama kan kayak integral Green, integral yang kita hitung pas teorema Green tadi. Nah, ini curlnya juga curl yang di R3. Jadi bedanya itu ya. Terus ke soal yang aku siapkan kemarin ini ya. Kembali ke open book. Salah. Salah. Ini betul. Ini hanya poros halaman banget ya. Yang mana? Oke, jadi sini lanjut. Aku ambil soal tadi. Ya, pilihannya. Oke. Jadi di sini suruh ngitung integral permukaan ya ini. Integral 42S F dot ds. Berarti ini sama aja kalau F dot n ya. Jadi kalau ngitung integral untuk permukaan itu kita mikirnya ke teorema divergensi. Bisa pakai apa enggak? Nanti kan kita cek ini. Kita coba gambar dulu ya. Wah, gambar digital susah. Mapping sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Banyak. Ini dia silinder. Itu berarti. Oke, dia silinder ini ya. Berarti ini kalian juga jangan lupa latihan gambar ya. Kembali ke Kionan ini, kalian kalau nggak bisa gambar, nggak tahu gambarnya kayak gimana, ntar kan udah nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Silinder ini kan udah disebut bahasanya silinder ya kan. Kalau silinder itu kan berarti kan dia secara ilmu Kional ya kan, ini cuma ada dua variabel.
variabel yang nggak ada itu biasanya jadi pas ya, sumbunya ini. Biasanya yang paling enak untuk perhitungan di KM itu kan silinder yang benar-benar tabung kan. Soalnya kalau di diagonal kan kita belajar silinder itu kan bisa apa aja yang cuma luasan apa aja yang terbentuk dari dua variabel kan. Kayak bentuknya kayak corong yang gepeng gitu, ini masih silinder lah. Jadi ini kan tabung tuh. Udah tabung berarti kan dia kalau kita di trace di sumbu XOY ini belum kasih sebentar. Dia kan berbentuk lingkaran tuh. Lingkarannya pusat 0, titik originnya 0,0. Jari-jarinya akar 366 kan ini. Ikan dia nanti. Aku kayak warna lain deh. Dia membentuk lingkaran. Terus kalau dia tabung ya berarti atas bawah tinggal diproyeksikan aja kan. Berarti kan cuma lanjut terus gitu. Lanjut terus. Tapi dia, ini kita lihat, ini bidang Z-2 sampai Z3. Berarti kan cukup sampai Z-2. Katakan sampai sini lah Z-2. Terus Z3 sama dengan 3 katakan di sini lah. Z. Ya Allah. Yang tampaknya kayak gini. Ini pasti 3. Ini pasti min 2. Nah, berarti ini kan S adalah permukaan benda padat yang dibatasi oleh silinder ini. Bahasanya kurang bagus gue. Ini maksudku, aku pengen bilang kalau ini tuh atas sama bawahnya ngikut gitu ya. Mungkin agak jelek ini bahasanya. Harusnya aku buat Q adalah benda yang dibatasi oleh permukaan yang ini. Jadi ini bagian ini sama atas tutup atas sama tutup bawahnya masih ngikut ya. Jadi ini asumsinya S itu luasan tertutup, jadi bisa pakai teorema divergensi. Harusnya kalau soal pos kan lebih bagus lah bahasanya. P kan hitung teorema divergensi itu kan hitung integral luasan pakai integral ruangan ya. Ini kita hitung jadi integral ruangan. Tapi ini yang di tengah nggak apa div ya. Namanya kan teorema divergensi kan. Divergensinya si F di situ di ruangan diferensial volume. Nah, div itu sendiri itu sama dengan kalau misalkan ini kita kasih nama kayak biasa ya, ini kasih nama P, ini kasih nama I, nama R. Div itu berarti kita mengenakan kalau secara definisi mendot produkkan inilah nabla dengan si F. Jadi kan kalau dot produkkan nanti hasilnya jadi linear jadi skalar apa. Jadi kan ini kan nabla kan komponennya kan do x do y do z dikenakan PQR kan berarti kan nanti hasil dot produknya jadi do p do x do y do ini do r do z di v.
ya. Kemudian ini kita hitung sendiri-sendiri dulu. Berarti apa ini? Dopilo X ini ya, yang ada X-nya cuma itu berarti 4 kan. Terus yang ini nggak ada Y nya ya. Ini 0. Terus ini Z min 1 ya kan, plus min 1. Ini sama kayak tadi. Oh, kecil banget. 4 kurang 1, 3 ya. Jadi integral luasan integral terhadap ruang Q dV. Ini juga pas kalian jawab itu bilang dulu, misalkan ini adalah benda ruang atau apalah istilahnya ya, yang dibatasi oleh sini bahasanya dari S ya, kadang S kadang G, di sini S. Berarti kan Q ini kan ruangan di dalam tabung itu. Berarti kan ini ya udah, berarti kan jadi integral atas Q ini kan berarti jadi volume kan, kayak yang kalian pelajari di KM1 dulu. Berarti kan ini kan 3 volumenya Q. Volumenya Q sendiri apa? 3 dikali luas tabung ya, luas alasnya berupa lingkaran, jari-jari 6 dikali tinggi kan, semua prisma luasnya gitu ya. Tingginya kan berarti dari sini sampai sini kan 3 sampai min 2 kan selisihnya 5 dari 5 ya, kayak 15 kali 3 6 30 15 18 5 40 ya. Sudah begitu. Jadi kayak tadi lagi ya, ini cuma hitung volume aja, nggak usah hitung integral. Tapi kalau mau ya Q-nya ini bisa kalian tulis sebagai, kalau silinder dipakai koordinat silinder ya, R theta Z di sini. Jadi ini R-nya dari 0 sampai jari-jarinya 6 lah. Terus theta-nya kan ya lingkaran full dipakai. Berarti 0 sampai 2 pi ya kan. Terus Z-nya kan berarti dia dari bawah sini sampai atas sana. Jadi kan min 2 sampai 3. Ini kalau mau ngitung integral manual ya. Biar ditulis sini nggak apa-apa sih, buat nambah-nambah poin mungkin. Nggak tahu juga. Tapi gitu, jadi ini udah dapat gitu ya. Tuh soal nomor 3. Ya, sampai sini ada yang bertanya, kayaknya dari tadi aku cuma ngomong terus, gak nanya feedback ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini mungkin? Oh ya, untuk UAS kalian harusnya kan materinya itu setelah UTS tuh. Jadi yang dari medan vektor konservatif tadi sampai integral permukaan ini, tapi nggak menutup kemungkinan bisa mau aja keluar soal sebelum UTS. Jadi kayak Pak yang masih apa itu? Definisi kekontinuan, definisi limit, diferensiabilitas di untuk fungsi vektor ya. Itu yang pakai epsilon delta itu mungkin masih bisa keluar, tapi menurutku kemungkinannya nggak besar, soalnya kalau nggak salah kelasnya Bu ini udah remedi ya kan, aku dengar ceritanya kalau udah di remedi gitu tuh jadi di UASnya udah fokus ke yang setelah UTS. Kalau nggak di remedi biasanya
remedinya lewat UAS dengan ngasih soal yang sebelum UTS. Tapi karena udah remedi itu makanya ketok sih enggak. Cuma kan untuk belajar lagi atau ingat-ingat materi sebelum UTS kan nggak ada salahnya juga tuh. Mungkin epsilon delta kan kalian pakai banyak di semester ini, jadi harusnya masih ingat-ingat aja tuh. Sama kalau untuk integral garis yang sebelum UTS ya harusnya masih ingat. Soalnya kan perlu dipakai kalau nanti ternyata teorema Green nggak bisa nggak dipenuhi kondisinya, berarti masih pakai integral garis biasa kayak yang aku hitung di sini. Penghitung biasa udah ini. Yang ini, yang ini untuk soal yang ini kan juga integral surface ya, luasan. Tapi karena di bawahnya nggak ikut, jadi dia pakai ngitung pakai cara biasa, nggak pakai terima divergensi, yang mungkin banyak bingung di nyari n-nya ini ya. N-nya ini tuh kan tergantung dari luasannya. Kalau luasannya kayak gini, ini kan kelihatan di atas semua tuh. Bagian luasannya di atas semua berarti yang ini, yang min satu. Kalau enak ingetnya sih, aku selalu pakai yang bentuk eksplisit ya. Jadi yang Z sama dengan dulu jadi bentuk eksplisit. Kalau nggak eksplisit, ya ada juga kan rumusnya. Mungkin kalian bisa lihat ya catatan lagi yang pas implisit. Tapi kalau atas ada sendiri, bawah ada sendiri gitu kan. Ini karena dia ke atas berarti kan nanti n-nya juga semuanya mesti ke atas sama ke bawah tuh. Makanya nyari n-nya pakai yang ini. Yang perlu diingat untuk menghitung integral surface tuh nyari n-nya gitu. Terus mesti nanti bagian bawahnya si n sama si ini ds-nya itu kan sama-sama, ini itu sebenarnya kan apa bahasanya, norma dari si nabla f-nya, dan ini mesti lalu cancel out, jadi tinggal menyisakan ini dot produknya ini udah dihitung biasa kan, integral. Jadi latihan integral juga ya gitu. Terus masih ada satu soal lagi yang aku siapkan. Kita kembali ke board. Ambil soal yang lagi. Oke, jadi ini soalnya juga agak menarik. Ini kita coba gambar dulu ya. Selalu step pertama. Ini X di sini, jangan pakai ini tadi. X di sini. Ke bawah. B. Ruangnya sudah tersiapkan. Ini pakai untuk X ini sama Y. Ini set. Terus masih lanjut ke sana. Nggak bisa putus-putus ya. Oke. Bagus. Nah ini kan C-nya itu dibilang lingkaran berjari-jari satu di sini, di X min 3. Berarti kan di belakang sini ya. Ini sebutannya aja, sebut saja belakang. Ini depan, sini belakang. Ini X negatif itu belakang. Lingkaran ya, berarti ini kalian benar-benar ganti warna. Di sini. Jadi ini kalian bayangkan ini tuh sejajar sama tiga. Ya kan? Di situ itu lingkaran. Jadi
kalau di gambar sini kan agak elips ya. Ini itu lingkaran. Nah, di orientasinya berlawanan hasil jam kalau dipandang dari depan. Berarti kan ini sono. Udah positif berarti ya. Suara aku aman kali ya? Ini kayaknya Aman nggak? audionya. Oke. Tolong hitung ini. Nah, ini kan integral garis. Integral garis ininya ada 3. Kayak aku katakan tadi, kalau integral garis tapi di R3 itu kan biasanya pakai teorema Stokes. Nah, teorema Stokes itu membutuhkan untuk C-nya itu kurva tertutup. Nah, ini C-nya udah lingkaran ya, jelas tertutup ya kan. Ini kita katakan. Karena C kurva kayaknya cuma itu ya. Nah, kita lihat. Kayaknya F-nya juga sama ya. Oh iya, F-nya juga kayak di green. F-nya harus continue ya. Diferensial itu continue, maaf. Dan F kan ini F-nya continue. Ini teorema Stokes bisa dipakai gitu ya. Atau bilangnya hiplesis teorema Stokes dipenuhi. Sehingga hitung ini jadi ngitung integral luasan. Kerasnya oke. Ini kan curlnya. Ini N. Nah, ini yang agak lama. Ini kan kita butuh curlnya dulu, kita butuh N-nya dulu. Berarti ini nanti akhiran. Kita simpan di belakang. Kita hitung curl F dulu. Sini ya, curl F. Berarti kan apabila di cross productkan dengan F, yang berarti ini E C do X do terus ini PQR-nya ya. Nah, biasanya kita kasih nama P, kasih nama I, kasih nama R. Ini X, ini 4 set, ini X ya. Nah, ini hitung determinan matriks biasa ya. Ain salah. Dengan ini kan kita cek ini untuk bagian ini sudah spend. Jadi kan ini kali ini kurang ini, maaf. Berarti kan si ini turunkan terhadap Y, sisanya X. Terus ini turunkan terhadap Z, sisanya. Tapi minuskan itu jadi ini. Kalau berarti kita tutup yang tengah sekarang kan ini kali ini
berarti kan operasikan XY terhadap X sisa Y, terus masalah masalah yang yang ini berarti, terus ini masih ini nggak ada, berarti nol deh, nol. Skanya kita tutup ini, dan untuk ini nggak ada X, hilang. Ini nggak ada Y, hilang, dengan nol ya. Berarti kan ini kalau kita tulis ke bentuk biasa kan jadinya vektor ini ya kan kalau itu. Terus untuk vektor normal keluar satuan n-nya itu apa? Nih, ini kan lingkaran di sini ya, yang dia itu di sumbu X itu sendiri. Berarti kan, dan ini arah orientasinya udah positif. Berarti dia nanti si n-nya itu kan bakal tegak lurus sama dia. Tegak lurusnya kan berarti kan ke sini kan, ke depan. Aku sebut bahasanya ke depannya. Ini kan ke sini. Itu kan berarti yang gerak cuma apanya itu? Cuma unit I-nya doang kan? Dia kan cuma maju. Dia nggak ke atas, nggak ke kanan, ke kiri, nggak samping, nggak bergerak ke atas bawah, nggak bergerak ke kiri kanan. Dia cuma maju. Dan karena dia vektor normal satuan dan cuma maju, berarti n-nya itu 1,0,0 ya. Bisa dibayangin ya. Ini aku mau kalau nunjukin kameraku work nggak sih? Nggak, wait. Nggak. Not bad. Nah, kelihatannya. Jadi kalau bayangin ini C-nya kan, lingkaran ini. Terus itu dia kan ada di sumbu X ini. Dan dia itu, ini sumbu Z-nya katakan. Jadi kan dia ini di belakang lah ya. Dia ada di belakangnya sumbu Z. Berarti kan di secara lokasi kan di belakang gitu ya. Dan dia orientasinya udah positif. Kalau kalian lihat di layar ini udah positif, berarti yang jadi N itu yang vektor yang tegak lurus dan ke depan. Ke depannya kan berarti cuma gerak di sepanjang sumbu X aja kan. Dia nggak ke atas, nggak ke bawah, nggak ke kiri, nggak ke kanan, berarti kan cuma maju ke depan. Makanya ini kalau kalian lihat di sini, ini kan cuma maju ke sini aja. Dia nggak ke sana, nggak ke sini, sama sini. Jadi kan nggak nyamping gini, nggak nyamping ke sana, nggak kemana-mana, cuma maju doang. Kan N itu definisinya vektor normal keluar satuan. Keluarnya itu maksudnya dia itu ke arah, kalau ini arah positif, ini udah orientasi positif, dia keluarnya ke sana. Jadi kalau ini suatu paraboloida katanya. Ini kan nanti keluarnya ke sana, ini kan keluar. Itu udah arah orientasinya udah positif. Kalau yang arah orientasinya negatif, nanti kan ini ke sana, itu ke sana. Nah, nanti N-nya ke sana kan. Jadi ini nanti kalau dibuat luasan kan dia yang ke sana. Mungkin yang kalian udah saking kebiasaannya sama luasan yang bentuknya kayak 3D, nah ini cuma G-nya itu cuma disk di sini ya, cuma cakram ini. Bingung nanti dia itu ke belakang apa ke depan. Tapi dari sini kita belajar kalau emang ini udah orientasinya positif, berarti N-nya itu ngikut ke depan.
Itu ya, ATN-nya ini. Terus kalau F-nya ini, udah dapat. Udah dapat. Terus tinggal hitung. Ini yang belum kita ada ya. Nanti dulu deh. Min Y didotkan dengan 100 DS. Biarkan DS dulu aja. Ini kan berarti yang komponen Y sama Z-nya N 0 kan, berarti sisa si ini doang. Ya kan? Terus ini si lingkarannya itu di X sama dengan min 3. Berarti yang jadi luasan kan si ini kan, ini bagian dari luasannya. Biasanya kan yang kalian hitung kan luasannya Z sama dengan, kalau ini X sama dengan, jadi agak kalian anggap itu X itu Z, Z itu X itu ya. Jadi ini kita substitusikan nilai min 3 ke situ. Jadi kan min 3 tambah 4. Aku tulis aja deh. Terus DS sendiri kan jadi sek gamma itu ya. Berarti kan ini kan sama aja. Akar. Ini kan jadi normanya ini tah. Normanya itu kan 1 kan. 1 kuadrat lah aku tulis. Normanya itu kan ini. Jadi DA. Udah deh, jadi kan min 1 integral G DA ya kan. Ini kan 1, ini sendiri 1 tambah 1, 1 tambah 0, 1. Diakar kan juga 1. Berarti kan jadi luas integral atas G DA. G-nya sendiri lingkaran ini tadi. Berarti sama kayak 2 soal sebelumnya, ya kan, tadi jadi luasnya G. Kali P kali R kuadrat. Jari-jarinya R itu tadi 1 ya. Jadi dia min P. Begitu. Kok min? Cuma yang salah. 4 kurang 3 positif ya, maaf. Oke, begitu. Udah 4 soal yang aku kasih kemana, kebahas semuanya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Secara materi emang kalkulus multi 2 setelah UTS